Hubungan rumah tangga Oki Agustina dengan Gunawan Dwi Cahyo dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Hal itu terjadi lantaran Oki di laman Instagramnya sempat membeberkan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya itu. Setelah mengumpulkan bukti-bukti dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Gunawan, pada akhirnya Oki memutuskan untuk menyudahi rumah tangga yang ia jalin sejak tahun 2012 silam. Fakta mengejutkan lainnya, kejadian ini ternyata tersirat pada sebuah firasat yang sudah dibaca oleh Wirang Birawa, yang ternyata sudah mendapat gambaran kejadian ini sejak 2 tahun lalu. Lantas, seperti apa jawaban Wirang terkait firasatnya yang telah berbicara lebih dulu terkait kejadian yang menimpa Oki Agustina? Dan seperti apakah awal mulanya? Awalnya, saya itu menulis di Instagram saya. Semua orang yang follow Instagram saya pasti tahu Wirang itu kalau punya firasat pasti ditulis tuh di Instagram. Jadi kalau mau ada firasat apa saya tulis di Instagram. Akhirnya saya tulis pada saat itu di Instagram bahwa akan ada teman saya yang saya lupa kalimatnya itu karena itu firasat benar-benar lewat aja begitu saya susun. Intinya gue bilang tuh di postingan, teman saya ada firasat, tiba-tiba dapat firasat teman saya diselingkuhi. Tapi gue gak enak nyampeinnya ke teman gue. Netizen, kira-kira menurut kalian gue sampein gak sih ke teman gue? Itu gak tahu siapa. Tiba-tiba muncullah berita di akun gosip. Ya, dugaan. Itu kan kalimatnya dugaan. Saya juga gak ngeh karena saya gak 24 jam main sosmed. Komen netizen tiba-tiba rame. Terus orang yang bersangkutan itu komen juga. Akhirnya dia komen, Wirang minta nomor handphone. Saya belum ngeh sama sekali, belum baca itu komentar dia. Terus netizen banyak yang tag-tagin saya semua. Akhirnya baru saya ngeh, oh Mbak Oki ada apa ini gitu. Baru dia bilang, Wirang itu firasatnya buat gua. Lu inget gak dulu lu pernah bilang firasat lu kalau hubungan gua akan terjadi perselingkuhan dan bisa berpisah. Nah itu yang dia posting. Mbak Oki itu kalau tidak salah saya belum ada statement satu pun loh dari berita itu. Bener ya? Belum ada statement apa. Tapi ya itu begitulah firasat tuh. Karena saya terbiasa kalau buat firasat pasti besoknya viral. Saya berfirasat bukan hanya apa yang terjadi, tapi apa yang akan viral tuh. Apa yang akan mencuat ke permukaan jadi perbincangan. Ya saya heran juga karena firasat sukar dijelaskan. Saya tuh udah kenal Mbak Oki itu dari 2018. Dari awal DM dulu karena saya sering syuting di Brownies Trans TV. Dia say hi, kenalan. Ya siapapun orang yang ingin berteman pasti kita berteman lah ya. Akhirnya kita jadi pertemanannya jadi intens gitu. Jadi saya menganggap udah seperti kalau udah dekat tuh udah bukan lagi hanya teman dan sahabat tapi seperti keluarga gitu. Ya kita pernah ketemu kita tuh jarang ketemu karena gue ingat tuh ada COVID dulu ya. Jadi ketemu terakhir tuh 2018 apa 19 saya lupa deh. Intinya 2 tahun yang lalu. Nah, firasat itu. Jadi ketemu, setelah itu saya berbicara tentang kita ngobrol aja biasa. Nah, saya tuh paling gak suka kalau ada orang pengen berkenalan, terus ketika bertemu dia tanya firasat. Saya malas tuh, apaan sih lo kalau mau berteman aja gitu. Tapi Mbak Oki ini beda. Dia gak ada sama sekali nanya firasat apa, tapi dia cuma bilang saat itu, Wirang kan kamu baca firasat. Kalau firasat kamu tentang aku gimana penglihatanmu? Aku tahu dia saat itu nggak mau nanya, iseng aja. Kalau dia seriusan nanya aku nggak akan jawab. Karena aku tahu dia nanyanya iseng, itu firasatnya jadi makin tinggi tuh. Langsung aku bilang, oh yaudah oke, aku firasatin ya gitu. Udah, nggak jadi kata dia. Jangan. Nanti gue kepikiran gitu. Terus aku sampaikan, iya nggak boleh percaya firasat, aku bilang gitu. Percaya dengan doa sendiri. Tapi setelah itu terlintas pembicara aku bilang begini, tapi Mbak by the way ya, sorry nih aku bilang maaf banget. Kamu nggak boleh percaya ini, tapi jadikan ini sebagai pengingat aja untuk kita lebih mawas diri dan warning ya, peringatan. Hubungan kamu berpotensi adanya perpisahan dan bisa terjadi perselingkuhan. Terus dia langsung diem pada saat itu. Terus dia bilang, ada hening berapa detik, dia bilang, Wirang udah deh, ini yang benar gitu. Ya itulah firasat. Udah jangan lagi deh, saya nggak mau.
Udah nggak mungkin, gue nggak percaya sama firasat lo, sambil dia bercanda gitu. Nggak mungkin, emang laki gue begitu, kata dia begitu. Kok terjadi ada perselingkuhan? Emang gue selingkuh gitu. Terus ini kita cerita saat itu ya, gue bilang ya intinya dalam hubungan ini akan ada perselingkuhan, tapi kalau lo kayaknya nggak mungkin karena lo setia. Terus dia langsung belain lakinya, pada saat laki gue apa lagi, kata dia gitu. Nggak mungkin lah, kan dia baik banget, dia hubungan kita. Nah itu pada saat itu akhirnya gue bilang ya udah jangan dipercayain mbak gitu. Nah akhirnya berjalannya waktu dengan viralnya ini, di obrolan itu dia kan ada komen, Wirang minta nomor telepon, dia mau ngasih tahu itu. Nah, pada saat dia karena gini, dia kan tahu nomor handphone gue kan banyak ya, jadi dia pengen tahu nomor lo yang aktif yang mana gitu. Nanti takut nomor gue banyak kan ada yang pegang admin gue, staff gue, yang mana yang gue bisa komunikasi, karena gue dari dulu tidak terbiasa untuk orang kalau mau komunikasi ke gue itu pasti lewat staff gue gitu. Nah jadi dia tanya komen itu, akhirnya ya udah gue kasih aja nomor gue di DM kan, tapi kita ada DM sebentar sih. Jadi sehingga kalau saya bicara firasat itu pasti tidak terbantahkan kebenarannya, karena itulah firasat apa yang terjadi. Semua orang memiliki firasat, siapapun itu. Yang terjadi sudahlah terjadi, dan atas ulah yang diperbuat olehnya kini tersisa rasa penyesalan dari Gunawan Dwi Cahyo yang secara terbuka mengakui kesalahan yang telah ia perbuat terhadap istri yang telah menemaninya selama 11 tahun itu. Dan atas apa yang diperbuat olehnya, Gunawan Dwi Cahyo pun mengaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang meruntuhkan hubungan rumah tangga yang selama ini ia bina. Di sini aku minta maaf atas masalah ini. Semua dari awal salah aku. Tidak ada hubungannya sama siapapun. Cukup aku yang salah. Dan aku berteman sama siapa aja. Silahkan mau menuduhku seperti apa, itu lebih bagus ketimbang orang lain atau keluargaku yang disalahin. Di sini semua kesalahanku, dan aku tanggung jawab semua atas masalah yang aku bikin sendiri. Cukup aku dan aku. Aku yang buka pertemanan sama orang lain, aku juga yang bikin gaduh dan hancurnya keluargaku sendiri. Ujar Gunawan dalam unggahan Instastory-nya. Di depan semua orang itu pasti punya masalah. Saya hanya menjembatani, berfirasat. Semua ketentuannya balik lagi ke Tuhan masing-masing yang mereka percayai. Jadi saya bilang, Mbak banyak-banyak berdoa deh sama Allah. Saya bilang, biar kamu tenang dulu baru kita nanti ngobrol. Begitu. Nah sampai sekarang dia terus chat dan telepon, Wirang aku pengen ngobrol, tapi belum ada aku pengen ngobrol. Tapi aku pancing, apa ketemu aja, aku bilang gitu. Ya boleh ketemu. Tetap aku bilang jangan dulu, nanti dulu, aku bilang gitu. Saya tahu jawaban saya pasti membuat dia kecewa dan sedih gitu. Gimana pun setiap permasalahan dalam hubungan tuh pasti ada. Apalagi kalau udah perselingkuhan tuh luka batin yang susah disembuhkan. Kayaknya kamu untuk saat ini memang udah nyerah ya mbak gitu. Aku bilang begitu. Oh gitu ya firasatnya. Ya firasatnya kurang baik, aku bilang. Gue tidak mau berkomentar apapun di dalam hubungan lo, gue tidak punya kapasitas itu. Tapi pesan gue adalah yang terbaik sebagai lo teman gue yang gue udah anggap keluarga juga. Lo banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sabar, tabah. Apapun yang terjadi besok, itu adalah yang terbaik buat lo. Udah simpelnya begitu aja. Kan itu visual aja. Dan bahkan gue sering lupa apa yang gue tulis. Nah tadi gue kan lupa apa yang gue tulis. Karena itu bukan berasal dari sesuatu yang gue rencanakan tuh. Tapi apa yang datang, yang lewat visual di pikiran saya tuangkan. Makanya semua orang tahu Wirang kalau buat firasat ditulis di sosial medianya, di Instagramnya Wirang Birawa. Karena di sana ada penjelasan tentang firasat yang kalau gue simpan sendiri sakit kepala juga. Makanya kalau mau dilihat lagi, saya tuh kalau bikin firasat pasti nggak lama viral besoknya, karena saya akan berfirasat apa yang akan terjadi dan apa yang akan viral tuh. Begitu.